Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku dalam Yesus Kristus, iman dalam perubahan. 3 bacaan pada perayaan Ekaristi ini menekankan dimensi perubahan. Abram itu menjadi apa? Abraham. Lalu kalau Saulus menjadi Paulus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jika kita ditanya berkaitan dengan iman kita dan pertobatan pada masa Prapaskah, lebih besar lagi adalah 1 tahun ini pada masa jubilium biasa. Luar biasa itu 25 tahun, yang 5 tahunan itu disebutnya biasa. Iman dan pertobatan itu pasti berkaitan dengan tindakan dan juga perubahan. Yang pemarah menjadi penyabar, yang sombong menjadi rendah hati, yang malas menjadi rajin, yang penakut menjadi pemberani, dan masih banyak lagi. Maka kalau iman, pertobatan itu selalu berkaitan dengan tindakan dan perubahan, maka ada 3 jalan iman supaya kita juga dapat bertransfigurasi, yaitu berubah setiap harinya. Bahwa kita diminta untuk berubah setiap harinya, tidak nunggu nanti Romo pas mau Natal ngaku dosa dulu gitu ya, atau mau Paskah ini nanti ngaku dosa dulu gitu ya. Jangan rame-rame ya, kasihan Romonya. 3 jalan iman itu adalah yang pertama berdoa. Di tengah kesibukan dan ruwet tentang karya Yesus bersama dengan para muridnya, Yesus selalu punya waktu untuk berdoa. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya selalu meminta kepada lektor-lektris ini untuk membacanya itu tidak malam Sabtu atau malam Minggu, tapi Senin itu sudah dibaca, dipahami. Tidak hanya bacaan pada leksionarium, bacaan pada hari Minggu itu, tetapi setidaknya punya kedekatan dengan kitab suci, karena mereka adalah pelayan yang mewartakan dalam liturgi sabda. Bacaan pertama, bacaan kedua. Dia menyepi dan berdoa. Yesus tadi naik ke gunung apa? Tabor. Takutnya salah, Gunung Sinai ya. Ya, karena di situ ada Musa dan Elia, tetapi Gunung Tabor, gunung perubahan, yaitu gunung transfigurasi. Bahwa ia menarik diri dari tegangan keseharian dalam karya-karyanya agar tidak hanyut dan juga larut pada afeksi, juga pada emosi, friksi, bahkan ambisi-ambisi yang tidak diperlukan. Yesus menarik diri. Lalu ia tidak menghamburkan waktu-waktunya, tetapi ia memberikan kehidupannya pada waktu. Itu menjadi perenungan bagi kita. Ia tidak menghambur-hamburkan waktu, menghabiskan waktu, tetapi ia itu memberikan kehidupannya pada waktu, yaitu kesendirian, keheningan, ketenangan, bahkan kesederhanaan.
Yang pasti dengan doa kita mendekatkan hati kita kembali kepada Allah untuk disentuh, untuk juga diraba, dibelai, agar apa yang kita butuhkan Allah berikan. Ketika lemah kita dikuatkan, ketika sakit disembuhkan, ketika membutuhkan iman, yaitu adalah tindakan nyata, maka itu menjadi lebih harum dalam kesunyian. Bukankah semakin kita kurang berdoa, maka semakin buruk yang terjadi? Maka perubahan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Yesus sudah teladankan, ia selalu punya waktu dalam 24 jamnya itu bertemu dengan Bapaknya, yaitu berdoa. Maka pagi-pagi benar Yesus pergi untuk berdoa. Dan tidak hanya untuk umat, pemazmur juga, lektor dan lektris ini berdoa. Yang kedua adalah berkarya. Mereka tidak selamanya ada di gunung. Ketika mereka naik gunung tadi, mereka tidak selamanya di gunung. Mereka turun gunung. Saya selalu katakan ketika misa di luar dari Gunung Putri, saya mengatakan, saya ini sudah urgent dan sangat urgent, maka saya turun gunung, ya. Karena gunung di Gunung Putri begitu. Lalu kita tidak selamanya ada di atas, tapi mereka turun kembali menghadapi berbagai masalah hidup karya. Yesus ketika berkarya tidak lupa untuk waktunya berdoa, dia kembali lagi. Saya naik gunung, dia turun gunung. Dia tidak hanya di altar, tapi dia di pasar bersama dengan umatnya. Dan itu bersama dengan para muridnya turun berkarya sebagai cahaya. Yang pertama adalah menerangi, yang kedua adalah menghangatkan sebagai cahaya, dan bukan menyakiti, dan dalam karyanya tidak membinasakan kepada banyak orang. Maka hidup karya kita juga ditantang dan juga sudah diteladankan oleh Yesus sebagai pribadi yang mampu mengakar, pribadi yang mampu juga membatang, lalu menyabang, mendaun, berbunga dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan yang juga dialami oleh keluarga kita. Maka kepada kita pelayan Sabda itu, kita tidak hanya di sini, tetapi di lingkungan juga, di wilayah dimanapun kita berada. Entah itu dalam pekerjaan kita, biasanya ada Jumat pertama, di sekolah kita juga ada Jumat pertama, dan lebih penting juga untuk paroki kita, dimulai dari akar kita, yaitu lingkungan. Ketika kita mampu untuk mengakar, tumbuh, berkembang, dan berbuah limpah, itu berarti kita juga mampu menjalankan tiga dari satunya adalah berkarya, yaitu berubah setiap harinya. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Di atas Gunung Tabor wajah Yesus itu berubah menjadi putih berkilauan. Ia dimuliakan oleh Bapa sebagai anak yang terpilih. Dengarkanlah dia. Musa itu sebagai hakim agung, Musa adalah perjanjian dengan Allah sebagai hakim agung. Kalau Elia sebagai
nabi, nabi agung yang memperbaharui lagi perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel pergi meninggalkan Allah, tidak taat. Lalu Yesus mengajak 3 murid yang nantinya akan memimpin gereja perdana. Ayo, sekarang saya tanya kepada lektor, siapakah muridnya tadi? Lektor. Ayo lektor, kamu kemarin sudah belajar toh? Petrus, siapa lagi? Yohanes. Terakhir Yakobus, murid-murid awal yaitu Andreas yang tidak ada. Jadi 3 murid itu diajak oleh Yesus. Mereka itu menjadi pemimpin gereja perdana. Kalau Petrus di mana? Roma, sudah tahu Roma. Kalau Yohanes Yohanes. Ini lektor harus tahu nih ya. Harus rajin belajar kitab suci. Di mana? Di Efesus. Dan Yakobus di Yerusalem. Itu 3 hal. Ini tidak hanya berlaku untuk lektor dan lektris ya, tapi umat semua ya tahu bahwa murid-murid Yesus yang pertama itu mewartakan Injil di mana. Kita bersama iman gereja semakin diyakinkan bahwa ia selalu hadir dan ada dalam pengalaman hidup dan iman kita. Bersama iman gereja perdana kita juga diajak untuk berpaling kepada Yesus dengan rasa syukur. Kita semakin menjadi anak Bapa yang terkasih, yang terpilih. Meskipun kadang mesti melewati via dolorosa, jalan salib kehidupan kita. Jalan salib derita dan duka demi mencapai sebuah kebangkitan. Mari Bapak Ibu Saudara Saudariku, dimensi perubahan itu sudah dimulai. Dari Abram menjadi Abraham, dari Saulus menjadi Paulus, Yesus menjadi Kristus. Dan akhirnya kita memiliki 3 jalan iman. Dengan cara apa? Berdoa, mendekatkan diri, berkarya, tidak lupa. Dalam karya pun kita harus berbuah limpah bagi banyak orang dan selalu kembali bersyukur. Bersyukur bahwa kita menyadari karena perantaraan Yesus kita pun menjadi anak yang terpilih itu. Dan berbahagialah karena kita menjadi anak-anak yang terpilih itu. Tuhan memberkati.